Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini, hari Sabtu tanggal 27 Juni 2026. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk penyertaan-Mu di hari ini yang telah memampukan kami dalam menghadapi semuanya. Kembali saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus agar kami mengerti dan dengan sukacita mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Yohanes pasal 5 ayat yang ke-22. Tertulis demikian. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Anak. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang hakim wanita bernama Albertina Ho pernah mengatakan bahwa menjadi seorang hakim punya banyak tantangan dan juga godaan berupa uang dan fasilitas yang ditawarkan oleh orang-orang yang sedang ada dalam sebuah kasus dalam penghakiman. Mengapa ada begitu banyak orang berusaha untuk menyuap hakim? Tidak lain adalah karena ingin dibebaskan dari penghukuman, ingin dicap sebagai orang yang benar, ingin terhindar dari kewajiban, konsekuensi, dan hukuman penjara. Kalau dalam pengadilan di dunia ini, seorang hakim masih bisa disuap dan orang yang bersalah masih bisa terbebas karena suap. Dalam pengadilan di akhir zaman, kita sama sekali tidak bisa menyuap sang hakim. Dalam Yohanes 5 ayat 22 ini tertulis, Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Anak. Siapa Anak yang dimaksudkan di sini tidak lain adalah Tuhan Yesus Kristus. Dialah sang hakim di akhir zaman yang akan menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Sebagai seorang hakim di akhir zaman, pribadi Tuhan Yesus, pribadi Anak ini bukanlah pribadi manusia biasa, sebab satu-satunya hakim hanyalah Tuhan Pencipta, Allah yang berkuasa. Dan predikat hakim pada Tuhan Yesus Kristus menunjukkan siapa dirinya, yaitu bahwa Dia adalah Tuhan Allah Pencipta yang berkuasa atas segalanya. Tuhan Yesus akan menghakimi semua orang, dan kita tidak bisa menyuap Dia. Tidak ada yang bisa kita berikan. Uang tidak akan berguna. Emas tidak akan berharga. Harta yang kita punya tidak akan menjadi bernilai. Dan tidak akan bisa kita bawa di hadapan Tuhan untuk menyuapnya dan membebaskan kita dari hukuman. Tuhan Yesus akan menghakimi dengan adil. Dan Dia akan memberikan hukuman kepada setiap orang menurut perbuatannya. Tapi ada hal yang sangat-sangat luar biasa buat kita yang percaya. Karena Tuhan Yesus bukan hanya akan mengambil posisi sebagai hakim bagi kita, tapi Dia juga akan menjadi pembela bagi saudara dan saya yang percaya kepadanya. Dalam Roma 8 ayat 34 disebutkan di situ, bagaimana Tuhan Yesus menjadi pembela bagi kita. Dan Dia membela kita dengan kuasa darah-Nya, menjamin saudara dan saya. Dia menebus kita, membenarkan kita, sehingga kita terbebas dari penghukuman dan kebinasaan kekal. Pembelaan Tuhan Yesus tidak akan berdiri sendiri, tapi akan dikuatkan oleh kesaksian Roh Kudus yang akan bersaksi tentang bagaimana kita yang hidup di dalam anugerah-Nya. Roh Kudus akan menyatakan kesaksian di hadapan penghakiman
terakhir, bahwa kita adalah anak-anak Allah, bahwa kita hidup menuruti kehendak-Nya, dan bahwa kita hidup senantiasa dalam tuntunan-Nya. Saudara dikasih Tuhan, banyak di antara kita yang mungkin tidak pernah disidang di pengadilan dunia, tapi kita semua nantinya akan disidang di pengadilan terakhir, di mana Tuhan Yesus akan menjadi hakimnya. Tapi bersyukurlah bagi kita semua yang hidup di dalam anugerah Tuhan Yesus, sebab kita akan memiliki pembela yang tidak lain adalah Tuhan Yesus sendiri, yang akan menjadi pembela dan penyelamat kita, yang akan memberikan kepada kita kelepasan dan anugerah kehidupan yang kekal. Roh Kudus akan menolong saudara dan saya untuk lebih lagi mengerti akan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur karena ada sukacita di dalam Engkau. Kami bersyukur karena Engkau Tuhan menjadi pembela kami. Engkau menolong kami. Engkau mengampuni kami. Engkau tidak membiarkan kami, tapi Engkau melepaskan kami sehingga kami terbebas dari hukuman dan masuk dalam anugerah kehidupan kekal di dalam sorga. Penebusan yang Tuhan kerjakan mengubahkan kami menjadi baru, sehingga kami menghidupi kehidupan baru di dalam Engkau, dalam tuntunan Roh-Mu yang kudus. Hidup kami dibaharui setiap hari, disempurnakan seturut dengan gambaran-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam hari ini dalam istirahat kami. Lingkupi kami dengan kuasa-Mu. Berikan tidur nyenyak dan bangunkan kami besok pagi dengan kekuatan yang baru. Lawatlah setiap kami yang sakit, yang dalam pergumulan. Nyatakanlah kuasa, pertolongan dan mujizat-Mu bagi setiap kami. Berkati bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dan lawatlah setiap orang agar percaya kepadamu, menerima anugerah keselamatan. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpinlah kami jadi sempurna seturut dengan gambaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara dikasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.